Shalom warga kerajaan, para pemirsa dari Household of Faith. Senang sekali kami bisa berjumpa dengan Anda lagi pada saat ini. Selain bersama dengan istri saya terkasih Nancy Limaltolo, kali ini kami juga menyertakan putra sulung kami, yaitu David Jonathan Sumito. Kenapa? Karena kita akan membahas hal yang sangat spesial yang berhubungan dengan parenting terhadap millennials. Yes. Dan kami sekarang sedang berada di sebuah restoran yang bagus banget di bilangan Gold Island di Pantai Indah Kapuk yang bernama Renjana Restoran. Ya, suasananya begitu nyaman dan kami bisa menikmati perbincangan tentunya bersama dengan Anda semua untuk bisa menikmati Household of Faith ini. Nah, berbicara tentang kaum milenial, yaitu orang-orang atau anak-anak kita yang berusia di antara 20-an sampai sekitar 39 tahun. Dan ada banyak bahasan tentang mereka pada saat ini. Ada yang mengatakan bahwa generasi ini, milenial ini, banyak yang malas, kurang gigih dalam bekerja, dan ada banyak hal. Apakah seperti itu? Mari bersama-sama kita akan menyaksikan, dan tentunya nanti kita akan melihat bagaimana kami menyikapi anak-anak kami yang tentunya ada 3 orang. Semuanya adalah para millennials, ya. Nah, saya akan membacakan sebuah tulisan dari seorang lawyer sekaligus gembala yang hidup di Amerika Serikat, namanya Carey Nieuwhof. Carey Nieuwhof ini dia adalah juga penulis buku tentang parenting tentunya. Dan dia banyak bekerja di sekitarnya dengan kaum millennials. Dan kemudian berinteraksi dengan mereka, bahkan membuat semacam penelitian untuk melihat karakteristik daripada milenial itu bagaimana. Dan penting sekali untuk kita ketahui, karena kami percaya bahwa pemirsa daripada Household of Faith ini juga pasti akan melihat dan mengalami bagaimana mendidik anak-anak, khususnya mereka sudah gede-gede kaum milenial ini. Saya akan membacakan karakteristik milenial yang pertama. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk dirinya sendiri dan bukan untuk kita. Perhatikan ya, para milenial ini memang punya bos. Dia ada bekerja di satu perusahaan. Tapi ternyata mereka bekerja untuk dirinya, bukan untuk pemilik perusahaan. Kenapa? Karena mereka tidak seperti generasi saya, yang adalah generasi X atau bahkan baby boomer. Itu adalah di mana orang bisa bertahan bekerja sampai 20 tahun ke atas. Ada 30 bahkan 40 tahun bisa setia bekerja di satu perusahaan. Tapi ternyata penelitian menunjukkan milenial tidak seperti itu. Mereka tidak bisa bertahan lama. Kenapa? Perubahan begitu cepat dan mereka ingin beragam. Pekerjaannya itu bisa punya keberagaman daripada pekerjaan. Itu yang pertama. Dan itu pengaruh daripada perkembangan teknologi yang luar biasa tentunya. Dan tentunya adalah anak-anak milenial ini, yang ciri yang berikutnya adalah mereka ingin bekerja bahkan lebih daripada visi atau misi yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya begini, kalau seandainya sebuah perusahaan itu visinya kecil, maka anak-anak milenial ini tidak akan mampu bertahan lama. Mereka akan berpikir untuk cepat berpindah daripada perusahaan tersebut. Makanya kalau mau kerjakan milenial, Anda harus punya visi yang besar sebagai pemimpin perusahaan. Dan yang ketiga, ini adalah yang menjawab mitos yang sering kali orang-orang katakan milenial itu pemalas. Ternyata karakteristik milenial yang sesungguhnya adalah mereka adalah pribadi-pribadi yang sesungguhnya mereka ingin bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, hanya saja pekerjaannya apa yang mereka ingin kerjakan. Mereka ingin bekerja yang apa yang disebut dengan meaningful work, atau pekerjaan yang berarti buat mereka. Sebuah pekerjaan yang memang sesuai dengan passionnya mereka. Nah, dan bukan cuma sekedar job, tapi work. Ya, kalau job bahasa Inggris pekerja itu kan ada job, ada work. Ya, tapi mereka kepingin yang work. Ya, artinya bekerja yang memang sesuai dengan talenta mereka, bekerja yang sesuai dengan passionnya mereka. Ya,
Tapi kalau Job itu kan bekerja karena keahliannya mereka. Job ini bisa diambil, bisa diberhentikan. Tapi kalau namanya work, tidak bisa diambil dan tidak bisa diberhentikan. Kenapa? Bicara talenta, kemampuan, bakat, potensi yang mereka miliki. Ya, nah ini milenial suka bekerja sesuai dengan passion, work yang mereka miliki. Lalu kemudian yang keempat adalah, ternyata ini yang seringkali kita temukan, banyak orang menyampaikan kendalanya membimbing anak-anak milenial adalah, mereka itu anak yang nggak bisa diatur dan sebagainya. Sesungguhnya mereka ini adalah pribadi-pribadi yang sebenarnya kalau kita berikan mereka sedikit kebebasan, maka kita akan bisa menerima lebih banyak lagi daripada mereka. Wow, luar biasa bukan? Jadi bantulah anak-anak milenial untuk menang. Kita pemimpin perusahaan ataupun orang tua jangan berpikir hanya untuk kepentingan kita mendapatkan kemenangan. Bantulah mereka, para milenial, untuk menang, maka mereka akan dengan sendirinya membantu kita untuk mencapai kemenangan. Ya, jadi pekerjaan tidak melulu untuk kepentingan pemilik perusahaan ataupun kita orang tua, tapi bantu mereka untuk mengalami kemenangan. Mereka akan menolong kita mendapatkan kemenangan. Dan berikutnya adalah, ini dia. Ternyata sekalipun mereka mungkin punya pendidikan yang tinggi, pergaulannya lebih luas, kemampuan teknologinya lebih canggih daripada generasi kita orang tua, tetapi ternyata secara psikologi menunjukkan bahwa anak-anak milenial ini banyak daripada mereka yang tidak punya rasa percaya diri yang baik. Kadang-kadang kita pikir mereka hebat karena mungkin kemampuan berbahasanya lebih bagus, bahasa asing lebih bagus dari generasi kita, pendidikan lebih tinggi. Tapi ternyata dikatakan bahwa oleh Carey Nieuwhof dalam penelitiannya dan tulisannya bahwa banyak anak-anak milenial mereka ternyata bermasalah dengan kepribadiannya. Apalagi dampak daripada pandemi COVID-19 yang sudah 3 tahun berlangsung, itu tentu membawa banyak anak-anak milenial itu sampai kepada anxiety, kecemasan hidup, dan bahkan depresi yang luar biasa. Dan berikutnya tentunya yang terakhir, bagaimana karakteristik milenial? Yang keenam adalah, ini saya suka sekali. Ternyata anak-anak milenial pun masih butuh, bahkan dikatakan tergibar untuk dimentori, bahkan dilatih, coaching. Ya, ini kesempatan buat kita orang tua untuk memperhatikan peranan kita, bagaimana kita mesti menjadi mentor, menjadi bapak buat mereka, menjadi mama buat mereka dengan baik. Karena ternyata mereka tetap membutuhkan seperti itu. Dan saya percaya inilah sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana Maleakhi pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, ayat Maleakhi yang terakhir mengatakan bahwa pada hari terakhir bahwa hati Bapa akan kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak akan berbalik kepada bapak-bapaknya. Jadi semua generasi ternyata termasuk milenial ini butuh untuk dibapai dengan baik, butuh mendapatkan parenting dengan baik, karena mereka ternyata tetap terbuka untuk dimentori, untuk dibapai dengan baik. Sehingga jangan sampai terjadi apa yang disebut dengan fatherless generation, generasi tanpa bapak. Tapi kita bersyukur bahwa saya ada teladan yang luar biasa yang Yesus tunjukkan bagaimana seorang Kristus Yesus yang teladan utama itu belajar tunduk respect kepada Sang Bapa Surgawi. Nah, sebelum tentunya saya akan bertanya kepada putra saya, karena memang dia seorang milenials, tentunya kita akan mendengarkan komentar daripada seorang ibu, seorang mama yang telah membesarkan juga para milenials. Di keluarga kami ada 3 orang. Silakan saya. Iya, kita seringkali mendengar pelajaran tentang parenting, mendidik anak ya. Ada beberapa hal. Pastinya kita mendengar tentang bahwa kita harus memberi teladan yang utama. Teladan itu bicara kehidupan kita sehari-hari ya. Anak-anak itu lebih melihat apa yang kita lakukan daripada yang mulut kita ngomong, kamu harus begini, begini, begini. Children see, Tanya ya. children do. Anak-anak melihat,
anak-anak akan melakukan melakukan. dari apa yang kita lakukan keseharian kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita berbuat, bagaimana komunikasi kita, bagaimana kami memperlakukan pembantu, supir, bagaimana kami berkomunikasi dengan teman-teman kami, itu keteladanan bicara. Respon kami ketika konflik itu juga mempengaruhi bagaimana anak-anak melihat how we solve the problem. Ya. Nah, kemudian yang kedua pastinya ajarkan. Karena firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 dikatakan, ajarkanlah berulang-ulang. Ini pasti loh ya. Di firman Tuhan berkata, bukan berarti harus yang benar-benar kamu duduk nih, kamu harus mendengar ini itu, tidak. Tapi keseharian ketika kita dalam perjalanan, ketika kita duduk di meja makan, oke. Kemudian mereka bertumbuh, berjalannya waktu, mereka melihat, mereka mendengar apa yang kita lakukan. Kemudian mereka tanpa sadar menjadi generasi milenial. Kalau David ini oleh kemurahan Tuhan, di bulan ini ya, dia akan di saat ini kami syuting, dia akan mencapai umur yang ke-30 tahun. Betul. Kemudian anak yang kedua kami umur 28 tahun, dan yang bungsu umur 22 tahun ini. Nah, hal praktek yang saya pelajari dari seorang mama buat anak-anak adalah berilah mereka kesempatan untuk, maaf ya buat pemirsa, sesekali mereka mungkin bisa saja berbuat salah. Ya, Ya betul. kan? Tapi tadi seperti statement yang disampaikan oleh suami saya, kasih mereka kebebasan. Seringkali orang tua tuh tiba di satu titik, mereka tidak mau anak mereka untuk berbuat salah. Mereka takut, mereka khawatir anak-anak berbuat salah. Akhirnya tanpa sadar orang tua tuh mendikte, jangan begini, jangan begitu, kamu harus ini, kamu harus itu. Sehingga akhirnya mereka sendiri tidak bebas. Mereka akhirnya tanpa sadar, mereka takut berbuat sesuatu, bahkan mereka takut untuk mengambil keputusan. Nah, justru ketika ini mengekang mereka tidak bisa bebas, mereka tidak bisa memaksimalkan potensi yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Nah, kami sebagai orang tua, kami memberi kebebasan. Perlu orang tua juga menyadarin loh ya, bahwa ketika anak-anak sudah bertumbuh, usia mereka bertambah, mereka punya pola pikir sendiri, cara pandang mereka sendiri. Dan yang perlu kita sadari, cara pandang mereka Tidak sama. tidak sama, karena kita beda generasi. Apa yang buat kita itu kurang, di mata mereka itu benar. Apa yang buat kita itu nggak sopan, dibuat mereka, it's okay, generasi ini okay. Ngomong seperti ini kepada orang tua, oke. Jadi kita tidak bisa memaksakan pola pikir kita sebagai orang tua, generasi kita memaksakan kepada generasi anak-anak. Jadi yang pertama itu adalah kita kasih mereka kesempatan mengembangkan pola pikir mereka, keputusan mereka. Jangan dikekang. Jangan dikekang. Betul. Kalaupun mungkin suatu kali mereka buat kesalahan, biarlah justru mereka belajar dari kesalahan itu sendiri. Dari pengalaman buat mereka sendiri, bukan akhirnya belajar sepenuhnya dari kekangan kita, tapi mereka belajar dari kesalahan mereka. Dan yang kedua yang mungkin perlu saya sampaikan di sini adalah, kalaupun mereka gagal, kalaupun mungkin mereka salah dari apa yang mereka buat, sekarang yang perlu kita orang tua menerima. Itu bukan tanpa syarat. Udah, itu setuju sekali. Udah. Nah, orang tua, ayo kita belajar dengan seperti ini. Tuh kan apa papa mama bilang kan? Betul kan? Ternyata gagal kan? Ternyata salah kan? Seandainya anak mengambil keputusan bisnis, tuh kan lihat ruginya berapa? Tuh. Kalkulasinya sekian. Jangan, tapi kita kasih mereka penerimaan gitu loh. Mereka juga sudah belajar kok dari kesalahan. Mereka tahu kerugian yang mereka buat. Tapi justru penerimaan yang kita buat itu encourage mereka untuk bangkit. Dan kita bersama-sama bangkit bersama. Ya, penerimaan tanpa syarat karena kita telah diberi oleh Kristus kasih tanpa syarat. Wow, sebelum kita lanjutkan, kita mau minum dulu. Ya, sesuatu yang dan ada oleh restoran Renjana. Ya. Ya, shalom semuanya. Saya David Jonathan Smito, putra dari Paroni Daud 93 Ibu Nancy. Ya, kali ini saya akan menyampaikan dari sisi perspektif generasi milenial. Ya, karena saya juga sendiri adalah dari generasi milenial. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh papa dan mama saya itu benar. Ya, bahwa karakteristik yang dimiliki oleh anak-anak milenial tadi yang disampaikan itu benar. Dan bagaimana cara orang tua menyinggapinya juga sudah saya saksikan sendiri selama 30 tahun saya hidup bersama dengan mereka. Ya, jadi tidak ada judgement, diberikan sebuah kesempatan untuk melakukan kesalahan dan
kita belajar dari kesalahan itu dan kita menjadi yang lebih baik ya. Nah, tapi saya akan berbicara kepada teman-teman milenial ya. Jika kita bisa simpulkan apa yang tadi disampaikan oleh papa saya, karakteristik milenial tersebut, di mana mereka suka dengan keberagaman kerja, mereka suka dengan bekerja keras, lalu mereka juga suka dengan tempat pekerjaan yang memiliki visi dan misi. Itu kenapa sih? Ya sebenarnya karena anak-anak milenial ini ingin bahwa hidupnya itu menjadi dampak yang luar biasa, ya. Mereka ingin untuk memiliki wonderful results, ya, atau hasil yang memuaskan di dalam hidup mereka. Ya, karena pepatah dulu kita sering diajarin hidup itu cuma lahir, yaitu habis itu sekolah, kuliah, lalu bekerja, menikah, jadi orang tua, jadi orang yang orang sudah pensiunan, lalu akhirnya meninggal. Tapi Mati masuk surga. mati masuk surga. Tapi generasi milenial percaya bahwa ada lebih dari itu, ya. Jadi kita anak-anak muda ini, we believe that we want to produce something wonderful in our life, wonderful results, ya. Nah, jadi saya balikan ke Alkitab, ke kebenaran. Kita sama-sama baca di Yakobus 5 ayat 16, ya. Sering sekali kita sudah mungkin dengar ayat ini di khotbah-khotbah yang kita dengar, ya. Tapi saya mau just a reminder buat teman-teman milenial yang di luar sana, ya. Ayatnya ngomong begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, ya. Mungkin kita sering dengar ayat itu, tapi let me read you from the New Living Translation, ya, dari James 5 verse 16 NLT. Dibilangnya begini, saudara. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Nah, ini adalah jawaban yang generasi milenial cari selama ini. Bagaimana mereka agar bisa memiliki impact atau dampak yang luar biasa, dan bagaimana mereka bisa membuat sesuatu dengan wonderful results. Ya balik lagi, ya, dibilang bahwa doa orang benar, bukan doa yang benar, tapi doa orang benar. Nah, jadi fokusnya adalah orang benar atau orang yang benar, ya. Nah, jadi bagaimana kita menjadi orang yang benar ini, ya. Saya akan bacakan dari Galatia 5 ayat 16, di mana dibilang, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, ya. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang, dalam versi Amplified dibilang, but I say, walk habitually in the Holy Spirit, seek Him, and be responsive to His guidance, and then you will certainly not carry out the desire of the sinful nature. Saya mau tekankan di sini, teman-teman. Di sini dibilang, but I say, walk habitually. Ya, habitually itu berbicara apa? Yaitu sebuah habit, ya, sebuah kebiasaan, ya. Dan saya sering dengar papa saya khotbah, ya, dan juga kita sering dengar ini, ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa Menggosok gigi. Itu sebuah kebiasaan. Nah, saya mau tanya ke teman-teman semua, kebiasaan-kebiasaan positif apa yang Anda bangun di hidup ini untuk menjadi orang yang benar, ya, sehingga hidupmu bisa memproduksi wonderful results tersebut, ya. Karena kita hidup di era milenial di mana semuanya serba instan, lalu kita juga di media sosial kita sangat gampang membandingkan diri kita dengan yang lain. Sedangkan yang Tuhan mau itu walk habitually. Kita bangun sebuah kebiasaan, ya. Apapun itu yang positif, ya, saat teduh ketika pagi hari atau apapun itu, ya. Sekali lagi saya tidak saya tidak berbicara caranya, tapi saya berbicara kepada intinya, yaitu kita membangun sebuah kebiasaan. Ya, di sini dibilang seek Him, cari Dia, dan be responsive to His guidance. Ya, jadi kita generasi milenial, yuk saya ajak teman-teman semua supaya kita tuh rajin membangun sebuah kebiasaan untuk mencari wajahnya, ya, sehingga kita menjadi orang yang benar. Dan orang yang benar, ketika kita menjadi orang yang benar ini, kita produce wonderful result tersebut, ya. Jadi itu apa yang saya sampaikan. Baik, thank you David. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata ketika kita bangun sebuah lingkungan rohani di dalam rumah kita, jadi jangan cuma bersikap rohani pada waktu ibadah kebaktian, tapi di rumah kita bangun atmosfer rohani yang takut akan Tuhan, itu akan membawa
pengaruh yang kuat kepada anak-anak kita termasuk milenial. Ya, memang David pernah melakukan kesalahan, sempat juga berjalan keluar daripada jalur. Tetapi karena sudah dari kecil dididik untuk mulai cari wajah Tuhan dan membangun kebiasaan-kebiasaan seperti yang dia tadi katakan, itu akan menolong dia untuk tetap berjalan pada jalan-jalan Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7b berkata, supaya latihlah dirimu beribadah. Nah, latihlah dirimu beribadah. Kata beribadah di situ dalam bahasa Yunani adalah eusebeia. Bukan ibadah seperti kebaktian yang di gereja dan sebagainya. Ibadah di situ adalah godliness, godly, keserupaan dengan Tuhan. Nah, rupanya keserupaan dengan Tuhan pun perlu dilatih. Milenial pun, tadi anak saya berkata, perlu melatih kebiasaan-kebiasaan itu supaya tercapai tujuan utama hidup kita, keserupaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kala kita orang tua merasa timbul kecemasan, kekhawatiran, gimana ya zaman begitu percepatan perubahan terjadi, pengaruh negatif begitu banyak terjadi, apalagi teknologi begitu canggih, artificial intelligence demikian cepat sekali, dan banyak hal lagi saudaraku, dan banyak orang tua jadi khawatir gimana dengan masa depan anak-anak saya, apakah saya mampu? Ingat baik-baik, Allah kita adalah Tuhan penguasa segala waktu. Dia Alfa dan Omega. Dia disebut waktu sebelum Yesus lahir. Kalau kita lihat penanggalan seluruh dunia mengakui disebut BC, before Christ. Tapi sesudah Yesus lahir itu disebut apa? Anno Domini, AD. Nah, artinya the year of the Lord, tahunnya Tuhan. Sekarang 2023 disebut apa? Sama, Anno Domini, the year of the Lord, tahunnya Tuhan. Nanti tahun depan gimana? 2024 dan seterusnya. Tetap tiap tahun akan disebut the year of the Lord, ya, Anno Domini, tahunnya Tuhan. Dan setiap generasi termasuk milenial dan generasi berikutnya, generasi Z sekalipun atau Alpha, jangan takut para pemirsa Household of Faith. Tuhan kita Alpha Omega, dan tiap tahun dalam kehidupan anak-anak kita di generasi yang selanjutnya pun disebut the year of the Lord. Artinya campur tangan Tuhan pun akan tetap dinyatakan asal kita mendidik anak-anak kita untuk hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Dan seperti itu istri saya bisa menambahkan sesuatu tentang bagaimana tentang anak-anak itu pada segala zaman yang ada. Iya, saya mungkin mau menambahkan seperti ini buat setiap kita. Pasti banyak orang tua akan berkata, aku baru sekali ini loh jadi seorang papa. Aku baru sekali ini loh jadi seorang mama. Aku tidak pernah punya pengalaman. Ya, memang setiap kita memang baru pertama kali jadi orang tua. Bahkan tidak jarang dari kita, di mana orang tua kita pun mendidik dengan cara yang salah. Sehingga kita tidak punya pola atau gambaran mendidik dengan baik. Atau yang kedua, kita juga punya berpikir, di zaman apapun generasi anak kita juga nggak ngerti. Karena kita pun hidup di bagaimanapun juga beda generasi. Tapi yang mau saya tekankan di tempat ini adalah, ayo kita pun belajar daripada Tuhan. Minta hikmat bagaimana mendidik anak. Kita pun, kalau tadi anak bisa salah, kita pun juga bisa salah sebagai orang tua. Saya mau menekankan buat setiap orang tua di tempat ini, jangan pun punya rasa bersalah. Iblis akan mengintimidasi kita seperti ini. Kamu telah salah mendidik anak. Kamu gagal. Masa depan anak-anakmu akan suram, anakmu akan gagal. Tidak. Yang penting saya mau tekankan adalah, kita memang bukan orang tua yang sempurna. Kita juga tidak memahami sepenuhnya generasi anak kita. Tapi yang mau saya tekankan adalah di setiap musim kehidupan kita mendidik anak-anak kita, Tuhan pasti akan memberi kita hikmat. Dan Tuhan akan membawa mereka nilai-nilai yang kita tanamkan, kebenaran yang kita berikan, teladan yang kita berikan. Suatu kali pun dalam kebebasan mereka, ketika mereka mungkin sempat salah jalan, tapi ingat, mereka akan kembali kepada nilai-nilai. Saya ingat suatu ulasan dari seorang pakar rumah tangga yang bernama James Dobson. Dia memberikan 3 ciri khas anak, yaitu anak yang sulit, anak yang mudah, dan anak yang pemalu. Nah, berjalannya usia waktu bertumbuh, anak-anak yang sulit ini pun ternyata mereka akan semakin menaik tingkat kesulitannya. Orang tua akan berpikir, kenapa ya anakku jadi semakin berontak? Nah, biasanya anak-anak usia remaja.
Di usia remaja dibilangnya akil balik, mereka akan semakin berontak. Tapi yang perlu saya tekankan kenyataannya adalah apa? Puncaknya di sekitar usia 20 sampai 21 tahun. Dan di situ James Dobson menuliskan, di puncak usia itu mereka akan kembali menurun, di mana menurun kepada nilai orang-orang tua lagi. Mereka akan balik kepada nilai-nilai orang tua yang sudah mereka tanamkan. Mereka akan balik kepada kebenaran. Jadi sebagaimana kita berpikir kita nggak mampu, tapi oleh kemurahan Tuhan, oleh hikmat Tuhan, apapun yang kita berikan, apapun yang kita tanamkan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Puji Tuhan. Nah sekarang para pemirsa Household of Faith, kami dengan senang hati mendoakan Anda semuanya. Berapa banyak kita sedang menghadapi pergumulan, menghadapi anak-anak kita, khususnya generasi milenial. Dan tentunya dengan senang hati kami bertiga akan berdoa buat Anda dan juga para milenial mungkin yang sedang menyaksikan program ini. Kami rindu mendoakan kepada Anda. Ketahuilah bahwa Tuhan kita hidup. Tuhan kita tidak berubah dulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya berkuasa menolong Anda dan menuntun kepada destiny, yaitu keserupaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami anak-anak yang berkat khusus daripada-Mu. Hamba berdoa bagi setiap pemirsa yang sedang bergumul soal anak-anak mereka dan juga tentang anak-anak muda yang sekarang mendengarkan siaran ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat, kemampuan, dan hikmat tersebut dapat mengatasi setiap pergumul yang mereka hadapi, supaya dapat mendidik anak-anak sesuai dengan firman-Mu, dan anak-anak akan melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Berkati setiap mereka ya Tuhan, agar supaya oleh Roh Kudus-Mu menuntun mereka dan terang firman-Mu bekerja, membuat mereka berjalan semakin selama, semakin menyerupai Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin.